Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lautan ayat yang tak bertepi, ada satu surah yang menjadi jantungnya Al-Quran. Ia bukan sekadar doa, bukan pula hanya bacaan wajib, tapi getaran jiwa yang mampu menyatu dengan irama semesta. Hari ini, bukan hanya pikiranmu yang akan memahami, tapi hatimu akan merasakan. Bukan hanya telingamu yang akan mendengar, tapi jiwamu lah yang akan tersentuh oleh makna terdalam dari setiap ayat. Jika engkau merasa hidup ini hampa, kehilangan arah, atau mungkin sedang merindukan kedamaian yang tak bisa dibeli dunia, maka jangan lewatkan satu detik pun dari video ini. Karena di setiap baitnya, Al-Fatihah tidak hanya membuka surah, tapi juga membuka tabir antara dirimu dan Sang Maha Cinta. Tarik napas perlahan dan izinkan hatimu menapaki perjalanan menuju cahaya. Inilah tafsir Sufi yang tidak hanya menjelaskan, tapi mengajakmu menyatu dengan nafas semesta. Bab 1. Membuka pintu kesadaran melalui Al-Fatihah. Ketika kita mulai menapaki jejak spiritual dalam memahami Al-Fatihah, kita sesungguhnya membuka pintu menuju dimensi kesadaran yang lebih luas. Sebuah perjalanan yang mengajak jiwa untuk bernafas selaras dengan irama alam semesta. Al-Fatihah bukan sekadar rangkaian kata-kata suci yang terangkai di awal Al-Quran, melainkan sebuah gema kosmis yang bergetar dalam relung terdalam setiap insan yang mampu menyentuh maknanya secara esoteris. Dalam tradisi tasawuf, surat ini diibaratkan sebagai kunci utama yang menuntun kita keluar dari kegelapan ilusi duniawi menuju terang hakikat sejati yang bersemayam dalam kesatuan mutlak dengan Sang Pencipta. Setiap ayatnya memegang rahasia yang jika direnungkan dengan sepenuh hati, mengundang jiwa untuk melepaskan segala dualitas dan menyatu dalam kesadaran tanpa batas. Dalam tafsir Sufi, pembacaan Al-Fatihah adalah lebih dari sekadar ritual. Ia adalah sebuah meditasi mendalam yang mengajak setiap insan untuk memasuki lorong-lorong batin, di mana kata-kata menjadi jembatan antara dimensi duniawi dan ilahi. Bismillah yang membuka surat ini bukan hanya sapaan, melainkan panggilan untuk menyadari bahwa segala sesuatu bermula dari sumber yang Maha Esa. Ini adalah momen suci ketika jiwa mengingat asal-usulnya, menyadari bahwa setiap hembusan nafas yang kita tarik adalah bagian dari aliran kehidupan yang tak terputus. Melalui kesadaran ini, kita diajak untuk menurunkan sekat-sekat pemisah antara diri dan semesta, hingga akhirnya rasa keterpisahan itu luntur dan tergantikan oleh pengalaman kesatuan yang penuh keheningan dan damai. Ketika menyelami ayat-ayat berikutnya, seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, kita diajak memahami cinta ilahi yang melampaui pemahaman manusia biasa. Rahmat yang tak terbatas ini bukan hanya sebuah sifat, melainkan realitas yang mengalir dalam setiap sudut eksistensi kita. Dalam perspektif Sufi, rahmat adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan sumber cahayanya, yang menembus segala keterbatasan dan kerapuhan. Pengalaman ini membuka cakrawala jiwa yang merindukan penyembuhan, pemurnian, dan pengangkatan diri dari segala belenggu duniawi. Rahmat ilahi menjadi denyut nadi yang menghidupkan setiap langkah spiritual kita, menguatkan setiap helaan nafas dalam perjalanan pulang menuju hakikat. Lebih jauh, ayat Maliki Yaumiddin membawa kita pada kesadaran tentang hari pembalasan. Bukan sekadar sebagai hari penghakiman eksternal, melainkan sebagai momen puncak pengenalan diri. Dalam tafsir Sufi, hari itu adalah saat di mana jiwa berdiri dalam kejujuran penuh, menyaksikan setiap gema perbuatan dan niat yang selama ini tersembunyi di balik lapisan batin. Ini adalah refleksi tajam yang mengajak kita agar senantiasa hidup dalam kesadaran akan tanggung jawab spiritual. Bukan hanya kepada dunia, tetapi terutama kepada diri sejati yang abadi. Kesadaran ini menumbuhkan ketulusan dan kerendahan hati, karena kita tahu bahwa setiap tindakan adalah cermin yang memantulkan keadaan batin kita. Akhirnya, bab ini mengajak kita untuk memahami bahwa Al-Fatihah adalah sebuah doa dan zikir yang mengalir seperti sungai energi yang menyatukan mikrokosmos dalam diri kita dengan makrokosmos alam semesta. Ia mengajarkan kita untuk terus-menerus menyelaraskan langkah dengan nafas semesta, merasakan aliran cinta dan cahaya yang tak berkesudahan.
Melalui tafsir sufi ini, kita diajak tidak hanya untuk membaca atau menghafal, tetapi untuk mengalami surat ini sebagai pengalaman hidup yang penuh makna, di mana jiwa kita dilahirkan kembali setiap kali Al-Fatihah diucapkan. Perjalanan ini baru saja dimulai, sebuah perjalanan menuju pemahaman sejati, di mana setiap kata membuka lapisan-lapisan baru dalam diri, membawa kita semakin dekat pada kebijaksanaan dan kedamaian yang hakiki. Bab 2, Bismillahirrahmanirrahim, nafas awal penciptaan. Dalam kesunyian batin, ketika dunia perlahan-lahan kehilangan suaranya dan hati mulai mendengar bisikan terdalam, terdengarlah satu kalimat yang membuka seluruh semesta makna, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seorang sufi, kalimat ini bukan hanya permulaan dari sebuah bacaan, tapi ia adalah awal dari segala yang pernah dan akan ada. Ia adalah nafas pertama yang dihembuskan oleh wujud ilahi ke dalam kekosongan, yang melahirkan alam, waktu, dan kesadaran itu sendiri. Ketika lidah mengucapkannya, jiwa seakan ditarik untuk kembali ke asal kejadian, menyatu dengan sumber segala kasih dan keagungan. Kalimat ini adalah undangan untuk mengingat bahwa segala sesuatu dimulai dan harus selalu dimulai dalam kesadaran akan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Para sufi memahami bahwa Bismillah berarti memulai dengan namanya, bukan sekadar menyebut, tetapi melibatkan, menghadirkan, membiarkan namanya menyelimuti seluruh niat dan tindakan. Dalam kesadaran ini, tak ada perbuatan yang berdiri sendiri. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap gerak kehidupan menjadi bagian dari tarian semesta yang bergerak dengan irama kasih-Nya. Nama Allah bukan hanya sebutan, melainkan pintu masuk ke dalam kesadaran yang luas, yang memancar dari pusat keheningan. Ketika seseorang mengucapkannya dengan hati yang sadar, maka ia sedang mengizinkan Tuhan untuk bertindak melalui dirinya, menghapus ego, melebur batas, dan menyambung kembali dengan arus ilahi yang tak terputus. Kemudian hadir dua sifat agung, Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih yang melimpahkan cintanya kepada seluruh ciptaan tanpa syarat, dan Ar-Rahim, Sang Maha Penyayang yang kasihnya bersifat khusus, mendalam, dan tak terbayangkan. Tafsir Sufi mengajarkan bahwa Rahman adalah laut yang mengalir tanpa arah, dan Rahim adalah ombak lembut yang menyentuh pantai hati para pecinta. Dalam dua nama ini, kita belajar bahwa cinta ilahi bukanlah konsep abstrak, melainkan pengalaman langsung yang bisa dirasakan oleh hati yang jernih dan jiwa yang rindu. Kedua sifat ini menjadi pelita dalam malam keegoan kita, menerangi jalan pulang kepadanya, sekaligus mengingatkan kita bahwa setiap keberadaan adalah ekspresi dari kasih-Nya. Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya pembuka Al-Fatihah, tetapi pembuka setiap pencarian rohani. Ia adalah mantra suci yang mengikat alam fisik dengan dimensi spiritual, menyatukan langit dan bumi dalam satu titik kesadaran. Para arif billah menganggapnya sebagai inti dari seluruh Al-Quran, karena di dalamnya terkandung esensi tauhid, kasih, dan penghambaan. Dengan menghayatinya sepenuh hati, kita dibimbing untuk melihat dunia bukan dengan mata jasad, melainkan dengan pandangan ruhani. Kita mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, berdenyut di bawah satu irama cinta. Cinta yang berasal darinya, mengalir melaluinya, dan kembali kepadanya. Akhir bab ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menutup mata, dan mendengarkan gema Bismillahirrahmanirrahim di dalam dada. Biarkan kalimat ini tidak hanya terdengar, tetapi terasa. Rasakan bagaimana ia membuka lapisan-lapisan hati, menyingkap tabir ego, dan mengundang jiwa untuk tenang di pelukan yang maha lembut. Dengan menyebut namanya, kita tidak lagi sendiri. Kita menjadi bagian dari aliran besar eksistensi yang menyatu dengan cinta tanpa batas. Maka mulailah hari, langkah, dan hidup dengan namanya. Karena di sana ada ketenangan yang tak bisa diberikan dunia dan kebahagiaan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah menyentuh rahasia ketuhanan. Bab 3, segala puji bagi Allah, kesadaran yang membebaskan. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ia sejatinya sedang menyatakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar pujian lisan. Ia sedang melepaskan ego yang merasa memiliki,
sedang menyerahkan rasa syukur dari kedalaman jiwanya kepada Sang Sumber Segala. Dalam tafsir Sufi, kalimat ini bukan hanya bentuk pengakuan atas karunia, tapi juga pengingat akan kehampaan diri di hadapan keagungannya. Segala puji milik Allah, artinya tak ada satupun dalam hidup ini yang pantas dibanggakan, kecuali karena pancaran cahayanya. Bahkan rasa syukur itu sendiri adalah anugerah yang mengalir dari rahmat-Nya. Disinilah letak kebebasan spiritual. Saat kita tidak lagi menuntut apa-apa untuk diri, tapi larut dalam pujian yang menyatu dengan keberadaan itu sendiri. Para sufi tidak memahami pujian sebagai sekadar kewajiban, melainkan sebagai bentuk cinta yang tak terbendung. Pujian kepada Allah adalah napas jiwa yang mengenali asalnya, yang merasakan aliran rahmat di setiap hela nafas, di setiap denyut nadi, dan bahkan di setiap kesulitan yang dihadapi. Alhamdulillah, bukan hanya untuk nikmat yang menyenangkan, tapi juga untuk ujian yang menggugurkan dosa, untuk kehampaan yang mendidik kesabaran, untuk keheningan yang membesarkan makrifat. Dalam kedalaman tafsir ini, kita diajak untuk melihat seluruh hidup sebagai permadani pujian, di mana benang-benang terang dan gelap dirajut menjadi keindahan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya telah melebur dalam kehendak-Nya. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kalimat ini membuka cakrawala kesadaran kita dari yang sempit menjadi tak terbatas. Dalam pandangan sufistik, alam bukan hanya yang terlihat oleh mata, langit, bumi, hewan, manusia, tapi juga semesta batin, dunia perasaan, dimensi ruhani, getaran malaikat, dan bahkan lapisan-lapisan energi yang belum dikenal oleh akal. Ketika Allah disebut sebagai Rabb dari seluruh alam, maka Ia adalah pengatur, pemelihara, pengasuh, dan pembimbing segala yang ada, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini menanamkan dalam jiwa kita sebuah keyakinan mendalam bahwa tidak ada satu pun yang terjadi di alam ini tanpa berada dalam pelukan kasih dan ketentuannya. Tak ada yang liar, tak ada yang kebetulan. Segalanya adalah bagian dari harmoni ilahi. Dalam kesadaran ini, seorang salik, pencari Tuhan, belajar untuk tidak lagi menilai hidup berdasarkan suka atau duka, untung atau rugi. Ia belajar melihat bahwa seluruh semesta ini bergerak dalam satu irama, dan dirinya hanyalah satu nada dalam orkestra kosmik yang dipimpin oleh Sang Maha Dirigen. Ketika ia bersyukur, ia tidak lagi bersyukur karena mendapatkan sesuatu, melainkan karena ia diizinkan menjadi bagian dari tarian semesta ini. Ia bersyukur karena ia dihidupkan, dirasakan, disadarkan, dan akhirnya diberi kesempatan untuk mengenal Tuhannya. Pujiannya tidak lagi berbentuk kata, tapi getar batin yang terus bergema, bahkan dalam diam. Maka bab ini mengajak kita untuk menghidupkan kembali makna pujian dalam hidup sehari-hari. Jadikan Alhamdulillah bukan hanya kalimat di lidah, tetapi sikap hidup. Rasakan bahwa setiap hal, bahkan yang paling kecil dan biasa, adalah alasan untuk bersyukur. Biarkan pujian menjadi kunci pembuka hati, menjadi jendela yang menghubungkan jiwa kita dengan kesadaran semesta. Ketika kita hidup dalam pujian yang sejati, kita tidak lagi merasa sendiri. Kita menjadi bagian dari arus besar cinta yang mengalir dari langit ke bumi dan dari bumi kembali ke langit. Dan pada akhirnya, kita pun menyadari segala puji memang hanya pantas baginya, karena hanya Dia yang sejatinya ada. Bab 4. Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, samudra cinta tanpa tepi. Ketika kita mengulangi kembali kalimat Ar-Rahmanir Rahim setelah sebelumnya diucapkan dalam pembukaan basmalah, ini bukanlah pengulangan dalam makna biasa. Dalam tafsir Sufi, pengulangan ini adalah penegasan spiritual, isyarat bahwa cinta dan kasih sayang adalah pusat dari segala hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ia bukan hanya awal dari penciptaan, tapi juga inti dari keberlangsungan eksistensi. Allah tidak memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang perkasa terlebih dahulu, melainkan sebagai Tuhan yang penuh kasih. Dalam kesadaran ini, kita diajak untuk menyelami dua nama agung ini bukan hanya sebagai sifat, tetapi sebagai samudra yang menenggelamkan segala luka, segala takut, dan segala rasa asing dari kehidupan. Ar-Rahman, dalam pandangan para arif, adalah cahaya cinta universal.
Ia memancar tanpa syarat, menyentuh setiap makhluk tanpa membedakan bentuk, keyakinan, bahkan kesadaran. Ia adalah sinar mentari yang hangat pada siang hari dan keheningan bulan yang menenangkan pada malam. Ia adalah makanan yang jatuh untuk semut, hujan untuk pepohonan, dan napas untuk manusia yang lupa bersyukur. Inilah cinta dalam bentuknya yang murni, tak pernah meminta balasan, tak pernah berhenti memberi, bahkan ketika makhluknya menjauh. Ketika seseorang menyadari makna Ar-Rahman dalam hidupnya, ia tak lagi merasa sendiri. Ia menyadari bahwa ia selalu dikelilingi oleh pelukan tak kasat mata yang menguatkan dan memelihara. Lalu hadir Ar-Rahim yang lebih dalam dan lebih lembut. Jika Rahman adalah laut yang luas, maka Rahim adalah ombaknya yang mencium tepian hati dengan kelembutan tak terhingga. Ia adalah kasih yang khusus, ditujukan kepada mereka yang membuka hatinya, yang mengizinkan cinta Tuhan meresap ke dalam luka-luka batin. Rahim adalah pengalaman personal yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang merindukan kedekatan, bukan sekadar pengakuan formal. Dalam pelukan Rahim, manusia menemukan penyembuhan. Bukan hanya karena kesedihannya diangkat, tetapi karena kesedihannya diubah menjadi sarana pengenalan. Rahim menjadikan luka menjadi ladang cahaya, air mata menjadi doa, dan kejatuhan menjadi tangga naik ke langit kesadaran. Dalam kehidupan seorang sufi, dua nama ini menjadi mantra jiwa. Mereka tidak menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim dengan cepat atau terburu-buru, melainkan dengan penuh perasaan, seolah sedang berbicara dengan sang kekasih yang selalu mendengarkan. Dalam keheningan zikir, dua nama ini menjadi getaran yang membersihkan batin dari kekasaran, menghaluskan pandangan, dan membuka mata hati. Maka tidaklah mengherankan jika para sufi hidup dalam kedamaian yang mendalam, bukan karena bebas dari ujian, tetapi karena mereka hidup di bawah naungan cinta yang tak pernah padam. Mereka tahu setiap hal yang terjadi, bahkan yang tampaknya menyakitkan, terjadi dalam pelukan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bab ini menegaskan kepada kita bahwa untuk menyatu dengan semesta, kita harus terlebih dahulu menyatu dengan kasih. Cinta adalah bahasa utama dari Sang Khalik kepada ciptaannya. Dan dengan menyebut Ar-Rahmanir Rahim, kita sedang menyelaraskan diri kita dengan bahasa itu, dengan frekuensi ilahi yang menjadi getaran dasar dari alam semesta. Kita sedang berkata kepada dunia, aku ingin hidup dalam cinta, aku ingin melihat dengan cinta, dan aku ingin kembali kepada cinta. Maka biarkan kedua nama ini menjadi cahaya dalam batinmu. Ucapkan dengan perlahan, rasakan dalam-dalam, dan biarkan ia mengalir dalam darah dan jiwa. Karena disitulah, dalam lautan kasih tak bertepi, jiwa menemukan rumahnya. Bab 5. Pemilik Hari Pembalasan. Cermin abadi yang menguak hakikat diri. Ketika seorang pencari kebenaran mengucapkan, Maliki Yaumiddin, ia sedang berdiri di hadapan cermin keabadian. Dalam ayat ini, seorang sufi tidak sekadar melihat janji akan hari kiamat, tetapi lebih dalam dari itu, ia menyaksikan pantulan dari seluruh perjalanan hidup yang pada akhirnya akan kembali kepada satu titik pusat, pertemuan dengan Yang Maha memiliki segalanya. Hari pembalasan dalam kesadaran sufistik bukan hanya soal neraka dan surga, tetapi adalah momentum pengungkapan sejati. Saat seluruh topeng runtuh, saat seluruh ilusi lenyap, dan hanya kebenaran yang tersisa, disinilah seorang arif merenung, bukan tentang takut akan siksa, tapi tentang kesiapan untuk dilihat sebagaimana dirinya yang sebenar-benarnya. Kata Malik, sang pemilik, memberi isyarat yang dalam bagi jiwa yang merenung. Ia bukan sekadar raja, tapi pemilik mutlak dari waktu, jiwa, dan seluruh urusan. Di dunia manusia sering merasa memiliki harta, waktu, bahkan hidup. Namun di hadapan ayat ini, semua rasa kepemilikan itu ditanggalkan. Tidak ada satu pun milik kita. Bahkan diri ini pun bukan milik kita. Sadar akan ini adalah puncak dari penghambaan, di mana kehinaan bukanlah penderitaan, melainkan pembebasan dari beban ego. Bagi seorang sufi, kesadaran bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan adalah pelunakan hati yang keras. Karena hanya pemilik yang sejati yang mampu menghakimi dengan adil, penuh kasih dan dengan hikmah yang sempurna. Yaumiddin, hari pembalasan, bukan sekadar masa depan yang jauh, tetapi juga pengalaman batin yang bisa hadir di setiap momen hidup.
Dalam pandangan para sufi, setiap hari adalah hari pembalasan kecil. Setiap niat membawa akibat. Setiap kata meninggalkan jejak. Setiap tindakan membentuk pantulan dalam ruh. Maka seorang murid ruhani tidak menunggu akhir zaman untuk bertobat, untuk menilai diri, atau untuk memperbaiki hatinya. Ia menjadikan setiap malam sebagai hisab, setiap pagi sebagai kelahiran baru. Kesadaran akan hari pembalasan bukan membuatnya takut, tapi membuatnya lembut. Ia tidak menilai orang lain, karena ia sibuk menilai dirinya sendiri. Ia tidak sibuk menghakimi, karena ia tahu hanya pemilik hari itu yang berhak. Dan bila hari itu kelak benar-benar tiba, maka bagi mereka yang telah menyucikan jiwanya, hari itu bukanlah hari ketakutan, melainkan hari perjumpaan. Dalam bahasa sufi, hari itu disebut Yaumul Liqa, hari bertemu dengan sang kekasih. Seperti seorang perindu yang akhirnya bertemu pujaan hatinya setelah perjalanan panjang, jiwa yang bersih akan menyambut hari pembalasan bukan dengan gentar, tapi dengan air mata cinta. Karena ia tahu, segala yang ia alami selama hidup hanyalah latihan untuk menyempurnakan cermin hati agar mampu memantulkan wajahnya. Dan bila cermin itu telah jernih, maka hari itu adalah hari ketika tirai dibuka dan hanya keindahan yang tersisa. Akhir bab ini adalah undangan lembut untuk kita semua. Jangan tunggu hari akhir untuk mengenal siapa pemilik sejati dari hidup ini. Sadari dari sekarang bahwa kita hanya tamu sementara di dunia yang fana. Mari hidup dalam kejujuran, dalam kesadaran, dan dalam kerendahan hati. Karena setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat, untuk memperbaiki, untuk menyucikan diri. Dan bila waktu kita tiba, semoga kita bukan termasuk yang ketakutan, tapi yang tersenyum, karena kita tahu bahwa kita akan kembali ke pelukan sang pemilik, yang pengadilannya adalah cinta dan keadilannya adalah rahmat. Bab 6. Hanya kepadamu kami menyembah, sujud dalam ketiadaan diri. Ketika ayat Iyyaka na'budu meluncur dari bibir seorang hamba, itu bukan sekadar pengakuan verbal tentang ibadah. Dalam pandangan para sufi, kalimat ini adalah titik balik, transisi dari pengenalan kepada penyerahan total. Ia adalah deklarasi kerinduan terdalam jiwa kepada Tuhannya, di mana penyembahan bukanlah aktivitas ritual semata, tetapi kehendak untuk melepaskan seluruh kemelekatan terhadap selain Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, berarti tidak kepada hawa nafsu, tidak kepada dunia, tidak kepada ego, tidak kepada pujian atau ketakutan. Kalimat ini adalah seperti pedang yang mengiris segala bentuk kepura-puraan batin. Disinilah hamba mengakui bahwa hanya satu arah yang layak untuk tunduk, ke arah wajah Tuhan yang Maha Satu. Dalam pemahaman sufistik, ibadah bukan hanya salat, puasa, atau zikir lisan. Ibadah adalah setiap detik hidup yang diwarnai kesadaran akan kehadirannya. Seorang sufi menyapu lantai sebagai ibadah, diam dalam zikir diam sebagai ibadah, bahkan mengasihi makhluk sebagai bentuk ibadah yang paling murni. Maka ketika ia mengucap na'budu, ia bukan sedang menyatakan aktivitas melainkan identitas. Ia bukan sedang berkata, aku menyembah, tapi sedang berkata, inilah aku ya Allah. Seluruh eksistensiku adalah penyembahan. Disinilah sujud menemukan bentuk paling agungnya. Ketika jiwa tak lagi merasa memiliki kehendak, tapi hanya menjadi perpanjangan dari kehendaknya yang suci. Namun kalimat ini tidak berdiri sendiri. Ia tidak berbunyi, aku menyembah, tapi kami menyembah. Ini adalah isyarat halus yang mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan bukanlah jalan kesendirian yang tertutup, melainkan jalan yang ditempuh dalam kebersamaan ruhani. Para sufi menyebutnya ukhuwah ruhiyah, persaudaraan jiwa. Ibadah sejati bukan hanya ketika kita tunduk sendirian, tapi ketika kita menjadi bagian dari gelombang cinta kolektif yang mengalir kepada sang sumber. Maka dalam tiap na'budu, ada suara komunitas para pencari. Suara umat manusia yang dengan segala kelemahannya masih terus bersujud, masih terus berharap, masih terus menadahkan tangan kepada Tuhan yang tak pernah jemu memberi. Dan justru disinilah keindahan penyembahan dalam tasawuf. Ia bukan paksaan, melainkan kerinduan. Bukan kewajiban kosong, tapi getaran cinta. Seorang sufi menyembah karena ia mencintai. Ia sujud bukan karena takut neraka atau berharap surga, tapi karena ia tak sanggup tidak sujud.
Seperti kekasih yang tak mampu menahan air matanya saat bertemu pujaan hatinya, demikian pula jiwa seorang sufi yang tak mampu berdiri tegak kala mengingat nama Tuhannya. Ia roboh dalam rindu, ia tenggelam dalam pujian, dan ia sirna dalam penyembahan yang tulus, hingga hanya Tuhan yang tersisa dalam cermin dirinya. Maka bab ini mengajarkan kita, jika ibadahmu terasa hampa, jangan buru-buru menyalahkan bentuknya. Tengoklah isi batinmu. Apakah engkau benar-benar hadir di hadapannya? Apakah engkau masih menyembah sesuatu selain Dia? Apakah sujudmu lahir dari cinta atau sekadar rutinitas? Karena ibadah yang sejati bukan soal gerakan, tapi soal ketiadaan diri. Ketika engkau tidak lagi melihat dirimu dan hanya melihat Dia, maka saat itulah penyembahanmu telah sampai. Dan saat itu, seluruh semesta ikut bersujud bersamamu karena engkau telah menyatu dengan nafas semesta yang juga sedang memujanya tanpa henti. Bab 7. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, doa jiwa yang menyadari kelemahannya. Kalimat wa iyyaka nasta'in bukan sekadar permintaan bantuan. Dalam jalan sufi, ini adalah puncak kesadaran hamba atas keterbatasan dirinya dan ketergantungan total kepada Yang Maha Menolong. Setelah menyatakan bahwa hanya kepada Allah ia menyembah, kini jiwa itu berkata dengan penuh kerendahan hati, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Inilah momen ketika hati menunduk sepenuhnya, bukan karena kalah, tapi karena sadar, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada keberhasilan, kecuali dengan izin darinya. Doa ini bukan sekadar harapan akan pertolongan luar, melainkan permintaan batin agar dikuatkan dari dalam, agar ditopang dalam langkah menuju keabadian. Dalam dunia sufistik, pertolongan yang dimaksud bukan hanya untuk perkara duniawi, seperti rezeki, keselamatan, atau kesuksesan. Sufi memohon pertolongan agar dijaga dari kesombongan, dari kehendak diri yang menipu, dari godaan untuk merasa cukup tanpa Tuhan. Ia memohon agar hatinya tidak berpaling, agar pikirannya tetap jernih dalam mengenali kebenaran, agar jiwanya tetap ringan membawa beban kehidupan. Ia tahu musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan nafsunya sendiri. Maka ia tidak malu berkata, Tuhanku, aku lemah, dukunglah aku. Dan justru dalam pengakuan itu, kekuatan hakiki lahir karena ia tidak lagi mengandalkan dirinya, melainkan bersandar sepenuhnya pada Yang Maha Kuat. Kalimat ini juga mengajarkan bahwa memohon pertolongan adalah tanda kedekatan, bukan kelemahan. Dalam dunia yang serba kompetitif dan keras, manusia diajari untuk selalu kuat, untuk selalu mampu sendiri. Tapi jalan ruhani mengajarkan sebaliknya. Hanya ketika engkau mengakui bahwa engkau tak mampu, barulah pertolongan sejati datang. Seperti seorang bayi yang menangis karena lapar, dan pelukan sang ibu datang tanpa ditunda. Demikian pula, jiwa yang menangis dalam doa bukanlah tanda keputusasaan, melainkan tanda bahwa ia masih hidup, masih percaya, masih ingin dekat. Dan Tuhan, dalam cintanya yang tak terbatas, tidak pernah mengecewakan mereka yang datang dengan hati yang remuk tapi penuh pengharapan. Perhatikan pula bahwa kalimat ini memakai kata kami, nasta'an. Ini adalah pelajaran halus bahwa pertolongan bukan untuk ego pribadi, melainkan untuk kita semua, bersama. Para sufi mengajarkan bahwa tak ada kemuliaan dalam berjalan sendiri menuju cahaya, sementara yang lain tertinggal dalam gelap. Maka seorang sufi sejati tidak hanya memohon pertolongan untuk dirinya, tapi juga untuk umat manusia. Ia tidak hanya mendoakan keselamatannya, tapi juga keselamatan dunia. Ia bukan hanya ingin diselamatkan, tapi ingin menjadi sebab datangnya pertolongan itu bagi yang lain. Dan ketika hati manusia bisa memohon untuk selain dirinya dengan tulus, disitulah letak ketinggian spiritualnya yang sesungguhnya. Bab ini mengajak kita untuk kembali menjadi hamba yang jujur, mengaku rapuh, meminta dengan tulus, dan menerima dengan syukur. Jangan malu untuk menangis dalam doa. Jangan gengsi untuk memohon pertolongan. Karena sesungguhnya, saat engkau merasa paling tidak berdaya, disitulah Tuhan mendekat dengan penuh kasih. Ia tak membutuhkan bahasa yang indah atau dalih yang rumit. Ia hanya menunggu satu hal, hatimu terbuka. Dan ketika hatimu terbuka, ketika engkau berkata, wa iyyaka nasta'an dengan segenap keberadaanmu,
maka semesta pun bergetar, dan pertolongan turun dalam bentuk yang paling lembut, seperti angin yang membelai luka, seperti cahaya yang masuk perlahan ke ruang jiwa yang sunyi. Bab 8. Tunjukilah kami jalan yang lurus, melangkah di atas cahaya keabadian. Ayat ihdinas siratal mustaqim adalah permohonan suci yang keluar dari inti terdalam hati seorang pencari. Ia bukan hanya sekadar meminta petunjuk, tetapi menunjukkan bahwa jiwa telah menyadari bahwa tanpa cahaya dari Tuhan, ia akan tersesat dalam gelapnya nafsu, ego, dan ilusi dunia. Dalam dunia tasawuf, kalimat ini dianggap sebagai napas inti dari seluruh Al-Fatihah. Ini adalah teriakan halus dari ruh yang rindu pulang. Seorang sufi tidak hanya membaca ayat ini dengan lidah, tetapi menggumamkannya dalam tiap langkah hidup. Ia tahu, jalan itu ada, tapi untuk melihatnya, ia butuh diterangi. Dan cahaya itu hanya milik Tuhan. Jalan lurus, as-siratal mustaqim, bukan hanya rute menuju surga. Ia adalah jalan yang menghubungkan antara kehendak manusia dan kehendak ilahi. Jalan ini adalah keseimbangan antara cinta dan takut, antara ibadah lahir dan ibadah batin, antara kerja keras dan ketundukan pasrah. Dalam dunia sufistik, jalan lurus tidak selalu tampak indah atau mudah. Kadang jalan itu penuh duri, penuh kehilangan, penuh kesepian. Tapi justru disitulah nilai jalannya. Ia melatih jiwa untuk tetap teguh, tetap jujur, tetap berserah. Maka saat seorang sufi berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ia sedang meminta kekuatan untuk tetap di jalur kebenaran, meski dunia menggoda ke arah yang lain. Permintaan ini juga mengandung pengakuan bahwa manusia tidak bisa berjalan sendiri, bahwa tanpa petunjuk darinya, betapapun tinggi ilmu kita, kita tetap bisa tersesat. Dan lebih dalam lagi, ia juga menyiratkan bahwa petunjuk bukan hanya sekali diberi, melainkan harus terus-menerus dimohonkan. Hari ini kita mungkin berada di jalan lurus, tapi siapa yang menjamin esok kita tetap teguh? Inilah sebabnya para sufi memohon petunjuk setiap hari, bahkan setiap rakaat dalam salatnya. Karena jalan ini seperti lautan luas, dan petunjuk Tuhan adalah kompas yang menjaga arah kapal ruhani agar tidak hanyut oleh gelombang dunia. Menariknya, dalam bahasa Al-Quran, ayat ini memakai bentuk jamak, tunjukilah kami, bukan tunjukilah aku. Ini mengandung pelajaran mulia, bahwa jalan kebenaran bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk umat. Seorang sufi sejati tidak ingin selamat sendirian. Ia ingin semua makhluk ikut merasakan petunjuk itu. Maka dalam doanya, ia menggandeng semua orang, yang ia kenal atau tidak, yang menyakitinya atau mencintainya, yang percaya atau yang belum percaya. Karena ketika hatimu telah tercerahkan, engkau tidak ingin cahaya itu berhenti di dirimu saja. Engkau ingin menjadi lentera bagi yang lain, tanpa menghakimi, tanpa memaksa. Cukup menjadi jalan yang tenang, dan orang-orang akan datang karena mereka haus akan cahaya. Bab ini adalah panggilan bagi kita semua untuk memurnikan niat. Bukan sekadar ingin jalan yang lurus, tapi siap untuk terus dibimbing di dalamnya. Karena jalan ini bukan garis datar. Ia menanjak, ia menurun, ia menguji. Tapi selama kita terus memohon, terus melangkah, dan terus percaya bahwa Tuhan memegang tangan kita, maka tidak ada jalan yang terlalu berat. Maka ucapkanlah doa ini bukan hanya dengan bibirmu, tapi dengan segenap ragamu. Biarlah seluruh getaran jiwamu menjadi satu seruan. Tunjukilah kami ya Allah, jalan yang lurus, jalan yang membuat kami mengenalmu, mencintaimu, dan akhirnya menyatu denganmu. Bab 9. Jalan orang-orang yang kau anugerahi nikmat, jejak para kekasih Tuhan. Siratal lajna an'amta alaihim. Kalimat ini adalah lanjutan dari permohonan sebelumnya, namun kini lebih dari sekadar meminta jalan. Ia adalah permintaan untuk berjalan di atas jejak, untuk tidak meraba sendiri dalam gelap, tapi mengikuti cahaya yang telah lebih dulu dinyalakan oleh mereka yang mengenal Tuhan lebih dalam. Para sufi melihat ini sebagai ungkapan kerinduan kepada jalan kenabian, jalan kewalian, jalan mereka yang telah mencapai hakikat, yang hidupnya bukan hanya tentang amal, tetapi tentang fana, sirnanya diri dalam samudera ketuhanan. Di sini, jiwa tidak hanya meminta arah, tapi meminta teladan,
Bukan hanya cahaya, tapi juga wajah-wajah yang pernah bersinar olehnya. Siapakah mereka yang dianugerahi nikmat itu? Dalam pemahaman ruhani, mereka bukan hanya para nabi dan rasul, tetapi juga para syidiqin, jiwa-jiwa yang tulus, para syuhada, yang mati demi kebenaran, dan para syalihin, yang menjaga kesucian hidupnya meski dunia menggoda dengan segala kemewahan. Tapi lebih dalam dari itu, para sufi mengajarkan bahwa nikmat yang dimaksud bukan nikmat materi, bukan keberuntungan duniawi, melainkan nikmat terbesar, ma'rifatullah, yaitu pengenalan dan kedekatan dengan Allah. Maka jalan mereka bukan selalu mulus. Mereka mungkin hidup dalam kemiskinan, dalam pengasingan, bahkan dalam penderitaan. Tapi jiwa mereka damai, hati mereka penuh cinta, dan langkah mereka tidak goyah meski dunia berguncang. Mengikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat bukan berarti meniru secara buta. Bukan berarti menyalin bentuk luar tanpa menyerap ruhnya. Seorang sufi tidak sibuk menyamai pakaian, gaya hidup, atau bentuk ibadah para wali, melainkan menyelami batin mereka. Ia bertanya dalam diam, apa yang membuat mereka tetap teguh? Apa yang menjaga mereka tetap jujur, tetap lembut, tetap bersinar? Ia tahu, mengikuti jejak bukan soal kaki, tapi soal arah hati. Dan dalam arah itu ia menemukan satu kesamaan. Semua kekasih Tuhan memiliki cinta yang membara, rendah hati yang murni, dan kerinduan yang tak pernah padam kepadanya. Kalimat ini juga menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak jiwa sebelum kita yang telah menempuh jalan ini. Mereka telah jatuh, terluka, bangkit, dan terus melangkah. Dan kini mereka menunggu kita untuk menyusul. Maka ketika engkau merasa lelah, ingatlah mereka. Ketika engkau merasa putus asa, sebutlah nama-nama mereka yang pernah menangis di malam hari seperti engkau menangis hari ini. Karena jalan ini panjang tapi tidak sunyi. Mereka yang telah lebih dahulu berjalan di atasnya telah meninggalkan tanda, meninggalkan doa, dan meninggalkan harapan agar kita pun sampai pada cahaya yang sama. Bab ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati, bahwa dalam spiritualitas kita tidak mencari jalan baru untuk disombongkan, tapi mencari jejak lama untuk diikuti dengan cinta. Karena kebenaran bukan milik waktu tertentu. Ia telah hidup dalam jiwa para nabi, dalam bisikan para wali, dalam air mata orang-orang syalih. Dan jika kita ingin sampai, kita harus membuka hati untuk merendah, untuk belajar, untuk menunduk kepada warisan ruhani yang telah ada. Maka ucapkanlah kalimat ini dengan gemetar. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat. Mereka yang Engkau cintai, mereka yang telah Engkau tarik ke dalam pelukan cahayamu. Bab 10. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, menjaga arah di tengah kabut dunia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalimat ini adalah penjaga gerbang terakhir dalam doa agung Al-Fatihah. Sebuah permohonan untuk tidak digiring ke arah dua jurang yang berbeda, namun sama-sama menjauhkan kita dari cahaya. Dalam pandangan sufistik, ini bukan sekadar pernyataan penolakan terhadap golongan tertentu, tapi sebuah permohonan terdalam agar jiwa tidak menyimpang, baik karena kesombongan pengetahuan maupun karena kebodohan yang membutakan. Kalimat ini adalah pertahanan ruhani. Ia membentengi kita dari arah yang tampaknya lurus, namun membawa pada kebinasaan. Orang-orang yang dimurkai menurut para arif billah bukan hanya mereka yang berbuat salah, tetapi mereka yang tahu kebenaran dan tetap menolaknya. Ini adalah penyakit batin yang paling berbahaya, keras kepala spiritual. Ketika hati sudah tahu apa yang benar, tapi hawa nafsu mengajaknya untuk mengabaikan nurani. Dalam kondisi ini, manusia tidak lagi berjalan dengan cahaya, tapi menutup matanya sendiri. Maka kemurkaan datang bukan dari kebodohan, tapi dari pengkhianatan terhadap kebenaran yang telah jelas. Sufi menyebut ini sebagai ghurur, tertipu oleh diri sendiri. Dan mereka memohon perlindungan dari keadaan ini, karena mereka tahu dosa dari orang berilmu lebih berat dari dosa orang awam. Sedangkan mereka yang tersesat adalah mereka yang tidak pernah tahu jalan itu ada. Mereka berjalan tanpa cahaya, tanpa arah, tanpa peta ruhani. Mereka tidak jahat, hanya hilang. Namun, tersesat tetaplah tersesat, dan jiwa mereka menjauh dari kesejatian karena tidak punya penunjuk arah.
Sufi memandang ini bukan dengan rasa angkuh, tetapi dengan kasih sayang. Mereka berdoa agar diberi kesempatan untuk menjadi lentera bagi yang tersesat, bukan hakim yang mencela. Karena dalam setiap orang yang tersesat, ada potensi untuk kembali. Dan setiap lentera sejati pernah pula berada dalam gelap. Maka Sufi tidak menghina yang sesat, melainkan mendoakannya. Mengucapkan ayat ini adalah bentuk kesadaran akan bahayanya dua ekstrim. Mengetahui tapi menolak, atau tidak tahu, dan terus melangkah tanpa mencari. Maka seorang pencari sejati selalu menjaga hati. Ia tidak cepat merasa cukup. Ia tidak cepat merasa benar. Ia menunduk bahkan saat kebenaran bersamanya. Karena ia tahu arah bisa berubah dan hati bisa tergelincir dalam satu desahan nafsu. Ia menjadikan kalimat ini sebagai pelindung ruhani. Sebuah zikir agar Tuhan senantiasa membimbing langkahnya, menjauhkan dari kesesatan yang diam-diam atau terang-terangan. Bab ini adalah penutup yang menyatukan seluruh makna sebelumnya. Setelah memohon petunjuk, kini kita memohon penjagaan. Setelah mengenal jalan, kini kita mohon kekuatan untuk tetap di atasnya. Dan hanya Tuhan yang bisa menjawab permintaan ini. Maka di ujung doa ini, seorang sufi menunduk dalam hening, merasakan seluruh makna yang telah ia lewati dalam 7 ayat yang agung. Ia tahu, hidup ini adalah perjalanan panjang, dan Al-Fatihah adalah peta menuju rumah sejati. Maka dengan gemetar ia mengucapkan kata terakhir, Amun, kabulkanlah ya Allah. Jangan biarkan aku melangkah sendiri. Dan kini, setelah kita menapaki ayat demi ayat, melalui lorong-lorong cahaya dan kedalaman makna, saatnya kita kembali bukan sebagai jiwa yang sama, tetapi sebagai jiwa yang telah disentuh oleh keabadian. Al-Fatihah bukan lagi hanya surah yang kau baca di salat. Ia kini menjadi napas, menjadi arah, menjadi jembatan yang halus antara langit dan hatimu. Semoga setiap makna yang telah kita selami hari ini menjadi cahaya yang tak padam, bahkan saat hidup terasa gelap. Dan semoga langkah-langkah kecil kita dalam memahami ayatnya menjadi sebab kita didekatkan kepadanya. Jika hatimu bergetar hari ini, itu tandanya Allah sedang menyentuhmu. Maka jangan abaikan panggilan itu. Teruslah berjalan, teruslah mencari, karena yang mencari dengan cinta akan selalu ditemukan olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.